Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejutan di bulan ini. So, ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mau pick a card. Jadi, pengennya langsung lihat aja tanpa memilih. Dan perlu diingat ini adalah general reading, jadi bisa tidak dan dia bisa vice versa, di mana vice versa itu artinya banyak energi nih, ada masculine and feminine, kadang-kadang bisa kebolak-balik. So you need to know, kamu harus tahu tentang energi kamu sendiri. Dan perlu diingat kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Namanya zodiak itu kita punya birth chart, dimana setiap individu birth chartnya beda-beda, kesesuaian sama yang paling dominan di chart apa itu juga beda-beda. Contoh si A, zodiaknya itu Leo, tapi risingnya itu ada di moonnya itu ada di Pisces. Kadang-kadang kalau ngomongin soal love life bisa ada sebuah koneksi di moonnya gitu. Jadi ya kamu harus tahu sendiri, kenal dulu diri kamu sendiri. And then ini timeless ya, walaupun aku bilang bulan ini, kapanpun bulannya kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Untuk kalian yang butuh energi healing, just sit back, relax, enjoy the video. Jadi nikmatin videonya, nikmatin suara aku, dengerin kata per katanya, maknai semua pesannya. Oke, so kita langsung mulai aja. Aku bakalan cek energi kamu dulu seperti biasa, baru nanti energi kamu di bulan selanjutnya ke depannya seperti apa dan kejutannya. So the spirit guide, angel divine power, like God and assist, give permission and protection to the people who watch this video. Tell me about their current energy. Ada energi Leo. Ada the strength, ada earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh, tapi kadang-kadang kamu keras kepala banget. Kepala batu, susah banget dibilangin gitu, especially sama orang-orang yang terdekat. Orang-orang kayak gini biasanya butuh dibilangin sama orang yang totally asing bagi kamu, bener-bener asing yang kamu berharap dapat pesannya dari semesta lah. Itu baru langsung bisa sadar. Kadang-kadang kalau terlalu nyaman sama seseorang dalam hidup kita, let's say kayak keluarga, kayak sahabat, ini agak bebel ya dibilangin, agak mantul kalau dibilangin. Jadi secara energi kamu orang-orang yang secara mentalnya kuat, fisiknya kuat. Ini adalah orang-orang yang punya potensi banyak sebenarnya. Kalau dari energi the strength itu, kenyamanan itu kamu prioritaskan saat ini. Kestabilan juga, jadi energinya saat ini lagi stabil. Harus rem-rem ya untuk mengeluarkan uang yang gak jelas untuk hal-hal yang kayak cuma kepuasan sesaat aja. Boleh yang namanya self reward, tapi juga harus punya batasan, harus tahu boundaries. And then dari the Four of Pentacle, aku ngelihatnya orang-orang yang lagi tertutup saat ini, lagi very close off untuk beberapa dari kalian belajar untuk mengenal diri sendiri, mencintai diri sendiri. Tapi beberapa dari kalian yang tar dulu deh, cinta-cintaan atau kehidupan yang hahihi, aku pengen sendiri dulu gitu. Cuman dari the strength itu menunjukin adalah orang-orang yang sebenarnya punya balance dalam kehidupan secara spiritually atau secara duniawi ya. Tapi kalau aku lihat di sini ada ketertarikan kamu di passion atau desire yang pengen banget kamu lakuin, cuman kamu tahan-tahan. So untuk kalian yang mau mengeluarkan passion atau melakukan apa yang bagi kamu itu memberikan gairah dalam hidup ini, lakukan gitu. Oke, di sini dari The Strength sendiri, energinya itu ada beberapa dari kalian yang overwhelming tuh akhirnya kewalahan ya sama tanggung jawab hidup. Cuman dari sini aku ngeliatnya kamu punya kepintaran dan kedewasaan untuk bisa menstabilkan diri. Jadi kalau dari energi seperti itu saat ini, aku bakalan lihat tentang pesan ya dari higher self kamu untuk saat ini. There's spirit guide, angel divine power, like God and assist, give permission and protection to the people who watch this video. Tell me about their energy right now. Okay, ada Lady Venus. Download and understanding.
truth is being revealed deep inside are coming from heaven and astral realm. Jadi nanti ada sebuah um, istilahnya kayak kamu lagi browsing nih, kamu download sesuatu, sedang mengunduh sesuatu, ada file, ada gambar, apapun itu ya, setiap orang individu beda-beda. Nanti kamu akan tahu apa yang sedang kamu unduh atau apa yang pesannya dari semesta itu apa. Dan kalau dari sini, truth are being revealed, jadi kejujuran kebenaran itu akan terungkap. Apapun yang tertutup dan ditutupi dari dirimu itu akan terlihat. Deep inside are coming from heaven and astral realm. Jadi ini connect sama your spirit guide, connect sama your higher self, terus juga belajar untuk meditasi atau belajar untuk bisa terkoneksi sama alam bawah sadar. Di situ kamu akan dapat pesannya, karena di sini kayak yang namanya astral realm itu pesannya biasanya tidak secara harafiah nyampe di depan mata secara tulisan atau gambar ya, tapi biasanya memang dari pesan-pesan tersembunyi gitu. Oke? Aku bakal lihat tentang energi kamu di bulan selanjutnya, apa perubahannya. Terus Spirit Guide, Angel of Power, like guiding us. Perubahannya apa? I see untuk beberapa dari kalian akan lebih dekat lagi sama keluarga, lebih apa ya, lebih mengharmonisasikan lagi hubungan kamu sama keluarga kamu, memuaskan diri untuk hal-hal dalam hidup kamu yang memang sudah kamu punya. Jadi istilahnya you taking care sesuatu hal yang memang ada di tangan kamu. Di sini dari Six of Swords, energi moving on. Jadi masalah-masalah yang kemarin kamu tinggalkan, akhirnya kamu embracing atau membuka tangan kamu untuk sesuatu hal yang memang ada di depan mata. Jadi ini bisa lebih menikmati lagi. The Nine of Cups itu artinya kayak achievement. Jadi kalau perubahannya sebenarnya banyak achievement yang tadinya kamu ketutup, sekarang embracing, terbuka tangannya untuk meraih sebuah atau banyak hal dalam segi blessing, anugerah. Okay? So aku bakal lihat pesan dari higher self untuk receiving anugerahnya seperti apa. This is from your higher self in the future. Di sini ada Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. Kalau ngomong sesuatu atau berbicara atau berkomunikasi, dasarnya harus dengan cinta. Jadi komunikasikan apa yang kamu pengen komunikasikan dari hati, jangan pakai emosi. Terus kalau ada beban unek-unek, ini di tenggorokan dikeluarin. Bisa caranya tadi kamu komunikasikan atau kamu mencurahkan dengan cara apapun, mau kamu nyanyi atau kamu mau apapun itu ya, atau kamu mau tulis, itu bisa dikeluarin. Jadi untuk bisa meringankan beban kamu, beban-beban yang kamu pengen apa ya, istilahnya like kamu pengen keluarin lah gitu, kayak ada sesuatu yang tidak adil atau ada keinginan yang kamu pengen sampaikan gitu. When you love someone, bisa dikatakan, saat kamu missing seseorang bisa dikatakan. Jadi hilangkan yang namanya gengsi. Kalau misalnya kamu sayang keluarga kamu, bisa diucapkan dan segala macam. Oke? Aku bakal lihat blessingnya, kejutan-kejutan. Oke? There's Spirit Guide, Angel of Power, like I think it says. Kejutan, surprise for the people who watch this video this month. Surprise for them this month. 5 card. Ada boundaries. Surprise for the people who watch this video this month. Ada the Ten of Swords. Ada the Two of Cups. Ada the Ten of Pentacles. Sama ada Justice. Sebenarnya kalau dari major ada Justice, berarti ada keadilan untuk kamu. Jadi yang tadinya ngerasa ketidakadilan lah, ngerasa kayak aku terzolimi, contohnya seperti itu, nanti ada keadilannya. Jadi kita nggak pernah bisa kontrol ya untuk keadilan apa yang didapatkan, karena itu jatuhnya kayak semua kuasa yang di atas gitu. Kalau dari Justice sendiri itu kan ngomongin soal keseimbangan. Apapun yang terjadi nanti itu diperuntukkan untuk menyeimbangkan dirimu, menyeimbangkan keadaan. Dari Nine of Wands ini adalah creating boundaries. Akhirnya kamu mempunyai kekuatan untuk
say no atau kekuatan untuk membuat batasan kepada orang-orang atau keadaan-keadaan yang merugikan diri kamu. Dari Ten of Swords itu ending of a situation. Kadang-kadang manusia itu disuruh berubah nih sama semesta. Awalnya tanda-tandanya tuh tipis-tipis, tapi kalau nggak didengerin lama-lama gitu, digebrak gitu lah. Akhirnya ngerasa gebrakan, and then at the bottom, di dasar ketusuk-tusuk. Untuk apa? Untuk ngelakuin sebuah perubahan. Karena kalau dari sini, next stepnya adalah naik gitu. Karena kalau misalnya orang biasanya berubah, kadang-kadang gini ya, kamu meminta nih, contohnya aku ingin bahagia. Terus ada orang-orang dalam hidup kamu yang disingkirkan. Kekecewaan itu pasti luar biasa, I know. Tapi saat kamu telah lagi, oh berarti mereka yang dihilangkan di dalam hidup aku berarti memang bukan diperuntukkan untuk aku mendapatkan kebahagiaan gitu loh. Jika memang orang mempunyai kedewasaan dalam berpikir, pasti memahami kenapa aku ngerasain Ten of Swords ini, kenapa aku ngerasain rasa sakit ini. Jadi bukan hanya fokus on the hurt, the feeling of hurt, tapi fokus on luarannya, jadi lebih besar lagi, the reason, maknanya, dan segala macam. Jadi kadang-kadang memang kalau misalnya namanya naik level, itu tantangannya luar biasa. Ada orang yang bisa bertahan, ada orang yang give up, ada orang yang nggak bisa nih, aku nggak bisa give up, ya udahlah, bye gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ini disarankan untuk meninggalkan sesuatu hal yang memang menyakiti dirimu. Sebenarnya kiasannya klise banget ya, aku sering ngomong kok, sama kayak kamu menggenggam mata pisau. Kamu ngerasa mata pisau itu memberikan kamu kekuatan, but semakin kamu genggam erat kan semakin menyakiti diri sendiri ya. Jadi yang harus dilakukan ya udah let go gitu. Emang it's going to be hurt karena kamu ngerasa itu kepemilikan punya kamu, tapi aku ngelepasin itu. Tapi ya ternyata pas dilepasin itu menyembuhkan dirimu sendiri gitu. Ada Two of Cups, jadi kalau ngomongin soal kejutan you have partner, ini bisa dalam konsep persahabatan atau dalam konsep pasangan. Jadi yang namanya Two of Cups itu bukan hanya ngomongin soal cinta-cintaan, tapi ngomongin soal exchanging energi yang equal, dimana si A sama si B memiliki intention yang sama dan memiliki rasa respect yang sama untuk satu sama lain. Contoh, kalau soal pertemanan, si A berteman dengan tulus, akan ketemu si B yang berteman juga tulus. Jadi sama-sama punya ketulusan di pertemanan. Sama soal cinta, seperti itu. Kamu menginginkan cinta kasih, akhirnya kamu memberikan cinta kasih, kamu akan ketemu sama orang yang memiliki kemauan seperti itu juga gitu, dan mampu untuk memberikan apa yang kamu berikan. Makanya ini selalu equal. Dari Two of Cups itu biasanya dipertemukan memang dalam fase orang-orang yang oke, aku udah mengerti nih makna rasa sakit itu apa, kenapa aku ngerasain sakit gitu. Dari Ten of Pentacle, ini ngomongin soal keluarga, gimana keluarga kamu kan di blessing. Ini untuk beberapa dari kalian ada party, ada hajatan ya, kalau di Indonesia tuh biasanya ada hajatan. Terus ada makan-makan keluarga kayak gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya, tapi maknanya luar biasa untuk diri kamu karena itu bagian untuk healing juga. Jadi energi keluarga itu protecting and giving you energi protection yang tambah besar kan, tapi juga memberikan kekuatan gitu, because it's more like kayak gini deh, kamu menanam bunga nih contohnya, yang kamu fokusin bunganya aja, kapan nih bunganya mekar, jadi fokusin ke bunganya, kamu siramin bunganya dan segala macam. But sometimes kita lupa untuk nyiram si tanahnya itu loh, karena di tanah nih bawahnya kan ada akar gitu. Jadi ini fasenya untuk nyiram tanah dan memberikan nutrisi ke akar. Jadi untuk misal saran nih untuk kamu, fokus ke keluarga, and then kalau kamu punya rezeki berikan ke mereka dan mereka akan memberikan rezeki ke kamu balik gitu. Karena equal. And then di sini juga beberapa dari kalian nih kayak dapat warisan ya. Konsep warisan itu bukan hanya soal uang, tapi kayak gini loh. Keluarganya keluarga kamu nih contohnya punya
punya knowledge yang bagus nih, kamu nggak tahu nih sebelumnya, tapi saat kamu dekat ngobrol hati ke hati akhirnya dapat knowledge tersebut. Itu kan, oh dulu kakek kamu gini gini gini, contohnya kayak gitulah. Jadi itu ada salah satu yang namanya warisan seperti itu. And then ada justice, balik lagi soal balance. Dan di sini yang namanya justice itu ngomongin soal dari diri kamu keluar aura karismanya luar biasa, berwibawa. Terus juga di sini status kamu akan dinaikkan. So, kita bakalan konfirmasi. There's great guide, angel one power like that. It says, surprise for the people who watch this video. Aku minta saran kamu deh. Kalau aku buat video tuh 15 menit doang, nyaman gak sih? Jadi aku bakalan kayak fast pesannya gitu, cepet 15 menit doang. Karena kalau misalnya to be honest ya, aku bakalan sibuk banget sampai bulan September. Jadi gini, pasti bakalan hari ini post, besok enggak. Cuman kalau misalnya waktunya 15 menit, pasti akan aku usahakan untuk bisa lebih sering kita. The spread guide, angel van power like that in research. Give information and protection to see through people who watch this video. Tell me about surprise for them this month. Ada Two of Cups lagi, jadi menandakan konfirmasi kalau kamu akan dapat pasangan. Ini ada Three of Cups, ada the Eight of Swords, ada work, Eight of Pentacle, ada 2-8 di sini. It's ngomongin prosperity, jadi soal finansial akan membaik sebenarnya. Kejutannya adalah surprise-nya, loh kok finansial aku nggak berkurang gitu. Jadi enaknya seperti itu. Tapi karena too much overthinking ya, ini biasanya yang menghambat blessing. Sebenarnya blessingnya udah ada, tapi kayak nggak dinikmatin gitu. Di sini ada selebrasi. Ini makanya aku bilang selebrasinya bisa di keluarga, tapi kayak pokoknya kayak entah itu kamu jalan sama teman-teman atau sama keluarga kamu, happy lah. Nah, dari Three of Cups sendiri, ini juga nunjukin ada sebuah pertemanan yang akan dikuatkan. Jadi di area pertemanan kamu akan dikuatkan. Tapi yang namanya Three of Cups itu selalu ngomongin soal sharing what you have, memberikan apa yang kamu punya. Contoh ya, kamu punya waktu terus kamu berikan ke teman kamu, di situ juga ada benefitnya. Jadi kita hadir dalam hidup orang itu bukan hanya pajangan saja, tapi kita punya meaning kok, kita punya makna dalam hidup mereka. Walaupun nggak setiap orang memaknai itu dan memahami keberadaan orang lain, tapi yang jelas adalah ada something behind that, ada sesuatu yang terorkestra sama semesta kalau misal kamu ketemu sama teman-teman kamu gitu. Oke, di sini ada the Eight of Pentacle. Sebenarnya bakal sibuk banget. Jadi sibuk kerja, terus overwork kadang-kadang. Jadi untuk kalian yang suka lembur, coba you need to know, waktu itu bukan sesuatu hal yang bisa diulang kembali. Apa ya, bisa dibilang gini, when you have moment in your life, saat kamu punya momen dan kamu sebenarnya bisa creating moment, tapi kamu menghiraukan itu atau melewatkan itu nggak akan bisa keulang. Kenapa? Karena momennya at the present gitu. The future ya future, present is present. It's different. Jadi you need to know. Harus tahu mana hal yang bisa kamu korbanin untuk pekerjaan, mana hal yang nggak bisa. Oke. Terus dari the Eight of Swords, ini adalah memenjarakan diri sendiri dengan pola pikir yang tidak sehat. Jadi be careful. Dan di sini sebenarnya lakinya kamu, kejutan kamu adalah kamu diberikan orang-orang dalam hidup kamu yang nge-push kamu keluar dari sini, keluar dari penjara ini. Dari the Two of Wands itu adalah energi calm, energi tenang, energi istirahat, tapi juga ngomongin kamu mengetahui arah jalan kamu kemana dan vision kamu akan lebih jelas lagi. Kita balik lagi ke Two of Cups ya. Di sini ada orang yang seperti fondasi lah untuk kamu. Jadi menopang kamu saat kamu butuh keluh kesah, dia ada. Saat kamu happy dia ada. Dari the Two of Cups sendiri, untuk beberapa dari kalian ini official kayak punya pacar atau punya pasangan, atau yang punya pasangan sekarang level up.
hubungannya akan lebih lagi gitu. Bisa secara harafiah ada komitmen yang diutarakan, atau memang dari segi bonding yang tidak terlihat, energi yang tidak terlihat lebih kuat lagi. Oke, jadi gini, sudah Three of Cups. Three of Cups itu ngomongin kayak kita menanam sesuatu akhirnya berbuah. Nah, saat berbuah kan biasanya para petani-petani akan melakukan selebrasi karena harvesting kan, karena lagi panen nih gitu. Jadi punya banyak. Dimana apa yang ditanam itu akan sesuai. Makanya dari sekarang harus bisa punya kemampuan atau keinginan atau niat dalam melakukan sesuatu itu positif, karena nanti pasti hasilnya positif. So aku bakal lihat ya pesannya apalagi dari semesta tentang kesuksesan atau kejutan-kejutan di bulan ini. Kejutan surprise for the people who watch this video this month. Ada courage, nanti akan lebih berani lagi ngambil sebuah keputusan atau ngambil langkah. Ada getaway, dimana kamu mempunyai waktu, kesempatan, dan keadaan untuk bisa escaping sebentar atau melarikan diri sebentar untuk meredakan pikiran, meredakan keluh kesah, nge-charge diri kamu. Cuman dari sini ada sebuah perjalanan yang unik lah untuk dirimu. Ada going forward, di mana kamu jalannya akan terus maju, apapun rintangan yang kamu hadapin. Ada community, ini kalau konfirmasi soal pertemanan, jadi kamu bukan hanya punya satu sahabat aja ya, yang bisa kamu andalkan, tapi yang namanya community itu selalu ngomongin soal banyak orang yang involve. Jadi banyak culture atau banyak background orang yang beda-beda dari yang biasa kamu hadapin. Di sini akan melakukan sebuah pertemuan. So kita bakalan move lagi. Aku mau lihat dari karena ini ada love ya. Aku bakalan kasih pesan dari sini. Trust, Red Cat, Angel One Power, like God in Genesis. Tell me about the people who watch this video, Love Life. Do you want me to confirm about the Two of Cups? Kalian mau nggak ini aku detailin tentang Two of Cups ya? Bentar ya. Oke, di sini ada retreat. Ini kayak konfirmasi nanti ada ada keadaan atau kesempatan untuk liburan atau untuk escaping, melarikan diri dari situasi kamu sekarang atau dari hiruk pikuk kehidupan yang daily life kamu itu aja. Nanti pas saat liburan ada yang namanya kita lagi nge-recharge, lagi nge-charge diri sendiri, itu pasti ada benefitnya, ada hal baik after that. Okay? Dan di sini biasanya ini juga ngebantu buat love life kamu, dimana saat kita lebih fresh, energi kita itu bagaikan lampu yang lebih glowing lagi, itu akan menarik untuk pasangan. So banyak banget. I just need one more. Thank you. Release your ex. It's time to the time is come to clear your energy. Jadi ini waktunya buat clearing energi kamu dari energi pasangan yang kemarin, atau orang-orang yang memang sudah lagi bukan untuk dirimu. So bakalan confirm ya dari sini tentang the Two of Cups. Kamu bakalan dealing sama siapa? There's Red Cat, Angel of Power, like God in Genesis, because this is Two of Cups. With whom that the people who watch this video will dealing in this connection. Ada the Magician, ada the Six of Pentacles, sama ada the Hangman. Yang jelas orang ini adalah tipe orang yang penuh dengan trik. Dia orang yang pintar untuk berkomunikasi, berkata-kata. But this person is passive juga. Kalau aku lihat dari the Hangman, dia punya vision yang lucu ya. Kalau aku lihat bukan seperti orang-orang standar yang biasa kamu ketemuin. Pola pikir dia itu unik.
Terus kamu bisa bilang sama Pisces, Leo, Virgo, Gemini. Ada juga Capricorn, ada Cancer, lalu ada Taurus. Oke, dia orang yang dewasa sebenarnya, cuman there's something about this person yang kinda off. Dia orang yang dewasa, cuman kadang-kadang perilakunya juga sangat jadi childish-childishan. Aku ngeliat di sini dia orang yang cukup balance secara spirituality sama duniawi, tapi lebih ke arah spirituality-nya bagus. Cuman dari The Magician sendiri ada sesuatu di balik orang ini. Jadi saat kamu mengenal, kan kita mengenal luarnya aja ya, sama kayak let's say kayak pisang lah. Kamu oh ini warnanya kuning gitu loh. Ada coklat sedikit di sini gitu loh. Cuman saat di peeling itu beda kan. Nah, sama kayak orang ini. Jadi layernya itu ada banyak. Kita nggak terlalu bisa untuk kenal dalamnya seperti apa. Jadi mesti benar-benar cautious, mesti benar-benar fokus dan konsentrasi saat berkomunikasi sama orang ini. Dari the Six of Pentacle, dia adalah sosok orang yang sebenarnya suka berpesona. Terus dia juga orang yang punya banyak pilihan, tapi dia orang yang pemberi. Jadi kalau apa yang dia lakukan sebenarnya tulus, cuman karena balik lagi di sini ada sesuatu yang harus kamu lebih pahami lagi tentang orang ini. Orangnya itu perhitungan, yes, opportunist. Terus tapi punya spiritual wisdom yang bagus. If you talk about spirituality sama orang ini, dia bakalan banyak kasih kamu jawaban. Aku bakal konfirmasi ya, karena kalau dari The Magician sendiri, dia adalah sosok orang yang intelektual banget. Jadi orang yang pintar. Cuman dia orang yang biasa manipulasi, tapi dia juga orang yang kalau kita ngomongin soal manifestasi ya, dia orang yang cukup paham untuk hal itu. So tell me more about who is this person that they're going to be dealing with. And then ada the High Priestess. If you talk about tarot nih contohnya sama dia nyambung banget sama dia karena kayaknya dia juga terbiasa untuk membaca tarot atau kayak nonton tarot kayak gini. Tell me more about this person atau hal-hal spiritual lain ya, kayak divination lain. Ada the Hermit. This person is Virgo. Also, yang namanya the High Priestess itu Taurus and Cancer, yang bilang ada sisi Cancer, very sensitive, orangnya sensitif banget. Aku ngeliat eye-nya terbuka, auranya warna ungu, there's a hints of pinks and sparkle. Kalau aku lihat ini jelas banget. Aku kalau kedeketan gini nih, there's ada titik-titik putih kayak gitu. Kalau nggak tahu ya, ada orang yang kayak gini tuh auranya tuh lucu banget. Terus ada dia itu orang yang suka searching atau gaining knowledge, baca buku atau bahkan pokoknya kayak browsing soal artikel-artikel. Aku ngeliatnya dia juga kemungkinan bisa divination ya. It means kalau divination itu bisa meramalkan keadaan atau situasi. Sometimes ada orang yang bisa meramalkan dari keadaan yang kayak ini tuh meramalkan secara meditasi dan segala macam, atau bisa dengan karena dia pintar, dia bisa nebak, dia bakal kayak gini nih gitu. Aku ngeliat dia juga very protective energinya, jadi kayak terutama sama orang-orang sekitarnya dia tuh selalu keep an eye for the people yang bagi dia tuh baik gitu loh. Jadi kayak selalu ngejagain. Ini kayak konsep layer, you see di sini ada layer kayak bawang bombay, layernya banyak banget. Terus orang ini tuh kayak gini loh, it's going to be your equal sih yang aku bisa kasih tahu, karena kalau ngomongin soal energi ini magical energi, sebenarnya hubungannya itu bakalan jadi hubungan yang surprise untuk dirimu. Jadi ini bakal leading you to another spiritual journey gitu. So aku bakalan nanti aja kita bahas ya soal cinta-cintaan. Kita bakalan lihat the outcome of the situation.
This great guy angel from power like nothing. This is tell me about the outcome of their situation. Surprise this month. Ada justice, ada keadilan untuk dirimu. And then ada the moon. So the moon, be careful because aku tahu the moon itu beautiful. The moon give us energy, intuition, tapi the moon itu membuat realita berkabut. Dimana kalau ada the moon, yang perlu kamu percaya adalah intuisi dan insting. Yang namanya insting, when you feel cautious, saat kamu ngerasa uneasy, saat kamu ngerasa cemas, ngerasa bingung, there's something, don't do anything, jangan ngelakuin apapun, and then you need to control your emotion kalau ngerasain seperti itu. Jadi saat kamu suka sama seseorang tapi ngerasa bingung, itu ada sesuatu di situ, berarti kamu harus mundur dulu, temukan diri kamu sendiri, hilangkan kabutnya, baru masuk lagi, coba apa, oh ternyata ini, gitu loh. Jadi kadang-kadang orang-orang bakalan jatuh cinta sama keindahannya saja. Jadi be careful, but the moon itu also ngomongin soal emotional connection. Jadi kalau kamu bingung, dia pun bingung. Jadi everyone yang punya pasangan atau bakalan dapat pasangan, ini ada koneksi yang saat kamu sakit dia sakit, saat kamu bingung dia bingung, saat kamu happy dia happy. Jadi there's connection yang kayak gitu. Yang tadi aku bilang, the moon itu beautiful saat orangnya, kedua belah pihak mampu untuk mengontrol sebuah ilusi, dan mampu untuk dengerin kata hati, intuisi, dan instingnya. Itu bagus banget karena ini very magical power, power spiritualnya dan power magicnya gede di hubungan kayak gini. But tadi yang aku bilang pasti tantangannya juga besar. Jadi sarannya seperti itu, and then justice. Ada keseimbangan, kedamaian, ada balancing. And then di sini gini, saran dari aku untuk kamu harus temuin at least one friends ya, atau satu teman yang bisa kamu percaya banget lah, itu untuk menyeimbangkan tengah-tengah. Jadi like this, ini kalau kamu lihat timbangannya kan, timbangan ini kan nggak akan bisa seimbang kalau tengah-tengahnya nggak di tengah, ya nggak sih? Jadi tengah-tengah ini it means bisa pegangan hidup atau bisa orang-orang dalam hidup kita gitu. Jadi saran aku seperti itu. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga ini dapat membantu. And then kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu kasih saran tentang waktunya, jadi waktunya tuh kapan aja yang harus aku post, jam berapa, boleh kasih tahu. Karena to be honest, aku agak kurang keep up sama algoritma si YouTube saat ini. Aku nggak tahu jam berapa orang biasanya nonton. Terus udah gitu, kalau misalnya kamu mau kayak rekomend, Kak ini berapa menit aja gitu, silahkan komen di bawah. Terus kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut menekan energi kamu, bisa book reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye.